Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman menonton video ini? Saya harap kamu sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kehidupan di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kamu guru atau pendidik perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah sang mulia yang cantik, cerdas, bijaksana dan seorang ibu guru terviral sepanjang abad. Siapa lagi kalau bukan Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu. Baik teman-teman, kali ini di tanggal 19 September 2025 ini kita akan diskusi ya teman-teman tentang mengapa konsisten itu sulit, dan adakah di dalam Islam yang dapat menjelaskan atau bagaimana cara-caranya di dalam Islam teman-teman. Jadi konsisten itu kenapa sulit? Yang pertama ada gangguan dan godaan. Teman-teman, kita ini penuh dengan godaan dan gangguan. Ya, mungkin kita sudah berkomitmen untuk olahraga setiap hari, tapi kita ada teman yang mengajak nongkrong, jadi nggak fokus lagi dengan komitmennya. Atau kita juga janji atau tidak makan manis atau yang lainnya, atau kita berkomitmen fokus jadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang konsisten. Rupanya ada gangguan, godaan yang kita tidak bisa menafsirkan semuanya itu teman-teman, karena kita manusia yang berkehidupan di muka bumi ini pasti digoda oleh setan, ya kan teman-teman. Semoga kita selalu berusaha meluruskan niat kembali. Semoga kita bisa konsisten. Itu yang mengapa kita konsistennya itu sulit. Yang kedua, kurang motivasi jangka panjang. Sering sekali kita mulai sesuatu dengan semangat yang membara di awal, tapi semangat itu perlahan memudar. Ini aku akui teman-teman ya. Kurang motivasi jangka panjang, maksudnya ketika mau melakukan segala sesuatu itu semangat 45 ya kan, naik tinggi kali, tapi kalau udah berjalan itu kayak semangatnya tuh kayak turun down, lama-lama down gitu. Mudah-mudahan kita bisa naikkan kembali dan memiliki fokus pada kita memiliki fokus yang utama yang kita inginkan. Teman-teman, ingatlah kita jangan berusaha hasil yang instan. Kenapa? Segala sesuatu yang instan itu pasti tidak baik teman-teman. Dan berusaha untuk sabar dengan segala satu prosesnya. Ya, sama juga seperti ini, aku buat video ini kayak udah kemarin itu kayak kurang minat gitu di tanggal 16, 17 gitu, 18 ini kok ada yang berbeda nih pembuatan videonya ini, kok makin rasanya kurang gairah untuk membuat video ini. Jadi aku buat kali ini, di pertemuan ini aku bahas tentang konsisten itu sulit dan mengapa gitu. Rupanya aku sudah merangkum, rupanya ada beberapa ya mengapa kita konsistennya sulit. Yang tadi godaan dan gangguan, yang dua kurangnya motivasi jangka panjang, yang tiga perasaan lelah dan bosan. Ya, perasaan lelah dan bosan melakukan hal yang sama berulang-ulang bisa menimbulkan rasa bosan atau bahkan kelelahan. Otak kita cenderung menyukai hal baru dan tantangan sehingga kondisi kita terasa monoton. Ya, ini perasaan lelah dan bosan. Sama di tanggal 18 kemarin kayak bosan ya buat video apa bisa mungkinkah selama 30 hari ini melanjutkan video ini gitu. Tapi niatkan lagi, fokuskan lagi dengan niat di awal. Semoga Allah meridhoi gitu teman-teman. Yang faktor eksternal yang tidak terduga, hal di luar kendali kita juga bisa menjadi hambatan. Misalnya kesibukan di tempat sekolah, di kantor kita, atau masalah keluarga di lingkungan kita teman-teman. Masalah ya, namanya berkeluarga pasti ada masalah, ataupun kita misalnya pergi ke rumah saudara atau ada acara gitu kan, menghambat kita untuk melakukan ritme yang sudah kita susun teman-teman. Jadi itu juga adalah salah satu faktor yang tidak terduga teman-teman.
atau sakit yang membuat kita tak bisa menjalankan komitmen gitu teman-teman. Ya itulah itulah ya kan teman-teman. Dan kemudian yang kelima, perfeksionisme. Terkadang kita terlalu menuntut diri sendiri untuk sempurna. Saat gagal sedikit, kita merasa sudah gagal, lebih baik berhenti saja. Padahal gagal kecil itu wajar dan merupakan bagian dari proses. Jadi tadi teman-teman ada 5, mengapa konsisten sulit. Kalau yang perfeksionisme ini juga sangat ya, walaupun saya tidak terlalu sempurna kali, tapi kalau ketika merasa ada gagal sedikit udah ngerasa aduh udahlah gitu. Jadi kurangin ya mental seperti 3 ini ya. Ataupun kita harus sadar kalau misalnya mengapa konsisten kita itu malah mudah, aturannya meningkat malah turun ya. Ini ada godaan atau gangguan, yang 2 kurangnya motivasi jangka pendek, yang 3 perasaan lelah dan bosan, yang keempat faktor eksternal yang tidak terduga, yang kelima perfeksionisme. Jadi kita harus sadar ada 5 faktor mengapa konsisten itu sulit. Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana sih Al-Quran membahas pentingnya istiqomah atau konsisten. Ya teman-teman, konsisten atau istiqomah sangat ditekankan secara harfiah, berarti artinya berdiri. Ya, berdiri. Tegak atau lurus. Bertegak atau lurus. Jadi ini mencakup konsisten dalam beribadah, berakhlak mulia, dan menjalani hidup sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan hadis banyak tentang pentingnya istiqomah. Teman-teman ada ya, ada 3 dari yang bisa kita petik dari Al-Quran dan hadis tentang pentingnya istiqomah. Yang pertama, sikap yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai amalan yang dilakukan secara konsisten, meskipun sedikit. Salah satu hadis terkenal dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten, walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa konsisten dalam ibadah daripada amalan besar yang tidak berlanjut. Masya Allah, semoga kita bisa menjadi pribadi yang ya konsisten teman-teman. Yang kedua, jaminan ketentraman dan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu. Ayat ini memberikan janji yang istiqomah. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara bertahap, tidak langsung melarang semua kebiasaan buruk sekaligus. Pendekatan ini relevan dengan konsisten. Jika ingin sholat 5 waktu, mulai dengan sholat di awal waktu, atau berwudhu dengan lebih baik. Melakukan perubahan kecil secara konsisten lebih baik daripada mencoba segalanya sekaligus. Luar biasa, Masya Allah. Inilah yang kadang ya mungkin bukan cuma aku aja, teman-teman juga merasakan seperti itu juga. Ya kadang mood perempuan ini ya gitu, tapi kita harus mengerti mensiasatinya. Kalau kita itu memang pribadi perempuan itu unik ya, diciptakan Allah, tapi kita harus bisa tahu kalau konsisten itu atau istiqomah itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berusaha walaupun nanti ketika lagi imannya lagi turun ataupun lagi nggak bisa sholat, kita bisa mengganti ya dengan ibadah-ibadah yang lainnya teman-teman. Semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus istiqomah dengan target-target
dunia kita, target-target akhirat kita, ya, dan target dunia kita, dunia yang untuk akhirnya untuk akhirat. Itulah teman-teman, kenapa kita tidak bisa konsisten. Ada 5, godaan dan gangguan, kurangnya motivasi jangka panjang, perasaan lelah dan bosan, faktor eksternal yang tidak terduga, dan 5, perfeksionisme. Di dalam Al-Quran tadi sudah ada 3 penjelasan juga, yaitu sikap yang dicintai Allah SWT, jaminan ketentraman dan pertolongan, pentingnya bertahap atau tadarruj. Jadi dalam Islam, kesulitan dalam konsisten adalah hal yang wajar. Masya Allah, wajar teman-teman, karena merupakan tantangan dalam iman, ya teman-teman. Namun dengan mengingat janji Allah dan meladani sikap Nabi, meladani para ummul mukminin, meladani para sahabat Nabi, kita bisa memiliki motivasi kuat untuk terus beristiqomah meskipun langkahnya kecil. Karena ingat teman-teman, yang kecil-kecil itu lebih disukai. Tadi bahasanya gimana? Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten, walaupun sedikit. Jadi walaupun kecil-kecil kita lakukan perlahan-perlahan, semoga kita bisa istiqomah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan berusaha terus istiqomah dalam jalan yang kita inginkan teman-teman. Mungkin ini saja, sampai sini video yang kita buat, mengapa konsisten itu sulit dan bagaimana melakukannya di dalam Islam, memperbaikinya dalam Islam. Oke teman-teman, ini saya buat video ini juga sebagai cambukan dalam diri sendiri, ya, mengapa kadang iman itu naik, itu jadi pembelajaran untuk saya sendiri pribadi. Dan apa yang saya ucapkan di dalam video ini, ketika salah saya mohon maaf ampun, dan ketika yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ketika ucapan saya yang salah boleh dikomentar, dan itu datangnya dari kebodohan saya dan datangnya dari godaan setan yang terkutuk. Dari godaan yang pertama tadi kita bahas ya teman-teman, godaan dan gangguan, pasti dari godaannya setan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kamu carilah idol kamu yang kamu inginin, baik dari ummul mukminin atau dari para sahabat Nabi. Semoga nanti di akhir kelak, karena kita mencintai para ummul mukminin atau para sahabat Nabi, Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kita di akhir kelak. Amin amin rabbal alamin. Sampai sini saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.